Di zaman kuno, siapapun yang menyinggung negara Israel di mata Tuhan dianggap berdosa. Lalu di zaman modern ini, apakah Tuhan akan menganggap berdosa setiap orang yang menyinggung umatnya? Ya, ia akan menganggapnya berdosa. Karena Tuhan adalah Allah Israel. Apakah ia hendak melindungi Israel? Atau melindungi bangsa asing? Nah, meskipun Tuhan adil, segala sesuatu yang ia lakukan selalu berpusat pada Israel. Artinya, jika suatu negara menyinggung negara Israel, itu sama saja dengan menyinggung Tuhan. Pada saat itu, Tuhan telah membuat perjanjian dengan Israel, umat Roh Kudus. Siapapun yang menyinggung Israel akan dianggap berdosa oleh Tuhan. Saat sedang menjelaskan prinsip ini tadi, Saudara Sibo teringat, pada suatu hari di bulan Desember 2018, dua penatua menyinggung Saudara Sibo. Saat itu, sebelum makan, sudah tidak ada lagi. Waktu itu, lalu, dua penatua itu mendengar bahwa Saudara Sibo sangat miskin, sering kelaparan, tidak punya makanan. Lalu mereka datang mengunjungi, untuk menyelidiki keadaannya. Tetapi Saudara Sibo tahu, mereka sebenarnya tidak benar-benar ingin menunjukkan belas kasihan, melainkan hanya ingin melihat keadaannya saja. Mereka mengejek, bertanya mengapa kamu percaya kepada Tuhan? Mengapa kamu tidak bekerja? Mungkin hanya sindiran semacam itu saja. Setelah kunjungan itu, mereka juga tidak menunjukkan kemurahan kepada Saudara Sibo. Namun, Saudara Sibo saat itu, bahkan tidak punya uang 2 yuan untuk ongkos bus. Saat itu ia sudah sangat lapar. Jadi, kunjungan mereka pada dasarnya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Berbincang-bincang bersama, bertanya sambil tertawa, menanyai Saudara Sibo, dan Sibo menjawab, dan hal-hal semacam itu. Setelah kunjungan selesai, mereka bertanya satu pertanyaan kepada Saudara Sibo. Sibo, apa tujuan rohanimu? Tujuan rohani. Biasanya, dalam lingkungan agama, ketika ditanya tentang tujuan rohani, orang-orang biasanya akan menjawab, saya ingin menjadi seorang penatua, atau ingin menjadi seseorang yang melayani jemaat. Itulah yang biasanya disebut tujuan rohani. Lalu mereka bertanya, apa tujuan rohanimu, Sibo? Sibo menjawab begini. Tujuan rohaniku adalah membaca Alkitab sebanyak 500 kali. Dan membawa 500 orang kepada Tuhan. Mereka pun mengejek. Lebih dari 500 orang? Siapa kira-kira dirimu? Kami semua, hamba-hamba Tuhan ini, sudah melayani dalam kekristenan selama 40 atau 50 tahun. Tapi tidak seorang pun berhasil membawa 500 orang. Bahkan 50 orang saja tidak ada. Ah, mereka sangat mengejek Sibo. Lalu mereka bertanya lagi kepada Saudara Sibo, kenapa kamu punya tujuan seperti itu? Sibo berkata, karena aku sangat mengasihi Bapa Surgawiku, Allahku. Mereka lalu berkata, kami semua sudah hidup dalam kebenaran selama 50 atau 60 tahun. Bukankah kasih kami lebih dalam daripada kamu? Lalu mereka sangat mengejek, dan menganggap perkataan Saudara Sibo sebagai bahan ejekan. Mereka pun berpikir, orang ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah itu, Saudara Sibo meninggalkan mereka, dan kembali ke tempat tinggalnya. Tanpa uang 2 yuan untuk ongkos bus, terpaksa berjalan kaki. Mungkin butuh sekitar 40 menit berjalan kaki sampai ke tempat tinggalnya. Ia terus berdoa sambil berjalan, berdoa sambil berjalan. Lalu, pada malam harinya, Bapa Surgawi berkata begini, Tuhan adalah Bapamu. Tuhan adalah Bapamu. Lalu Tuhan memperlihatkan mimpi kepada Saudara Sibo, di mana ia memeluk ibunya dan keluar dari masa kesengsaraan besar. Dan Tuhan berkata, Tuhan, Allah adalah Bapamu. Bapa pun memenuhi hati Saudara Sibo dengan Roh Kudus. Baru sekarang kita mengerti bahwa ibu ini bukanlah ibu duniawi, melainkan dari kerajaan surgawi. Bahkan seluruh kerajaan surga telah dikaruniakan kepadamu, supaya kau peluk dalam pelukanmu, seperti perempuan dalam Wahyu itu, yang berselubungkan matahari. Demikian pula matahari itu memeluk perempuan tersebut. Apakah anugerah itu bukan berarti ia menyediakan jamuan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita? Siapapun yang berdosa terhadap Allah, jelaslah ia berdosa terhadap Allah, yaitu Bapa, sebagaimana Mazmur berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Cawan berkatku melimpah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kepalaku membuat cawan berkatku melimpah. Minyak itu adalah Roh Kudus. Maka Bapa memberikan Roh Kudus kepada anak ini. Anak ini senantiasa menerima berkat dari Allah. Yaitu cawan berkat, bukan cawan malapetaka, melainkan cawan berisi berkat-berkat. Berbagai macam berkat apakah ini? Yaitu semua berkat yang diberikan oleh Allah dan Tuhan telah dianugerahkan kepadanya. Dengan demikian kita mengerti, siapapun yang bersalah terhadap kita, Allah akan menganggapnya bersalah. Ia menyediakan jamuan bagi kita di hadapan musuh. Memuliakan Bapa dan Tuhan. Amin.